Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya di channel YouTube Pak Tani. Nah, jadi teman-teman, di kesempatan pada hari ini yaitu kita akan memberitahukan ya fungisida sistemik yang paling ampuh untuk mengatasi penyakit busuk batang ya pada tanaman padi ya. Yang mungkin ada teman-teman kita yang kesulitan ya untuk mengatasi penyakit ini. Nah, jadi teman-teman, sebelum lanjut ke pokok pembahasannya, kita akan sedikit menjelaskan ya tentang penyakit ini terlebih dahulu ya. Penyakit busuk batang pada tanaman padi itu sebenarnya disebabkan oleh beberapa jenis jamur ya. Ya, salah satunya jamur Hijopus, Fusarium, dan Pythium teman-teman. Nah, jadi penyakit ini sering menyerang batang tanaman padi, khususnya di bagian pangkal batang ya atau leher tanaman padi. Biasanya gejalanya berupa bercak-bercak coklat di batang ya, yang makin lama makin membusuk, membuat tanaman padi jadi lemah ya, bahkan bisa mati kalau sudah parah teman-teman. Nah, untuk mengatasinya ada beberapa cara ya yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah pencegahan. Tentu teman-teman, sebelum kita masuk ke pengendalian dengan fungisida, ada hal yang penting ya untuk menjaga tanaman padi agar terhindar dari penggunaan pupuk nitrogen ya yang berlebih-lebihan teman-teman. Karena pupuk nitrogen itu bisa membuat tanaman padi sangat hijau dan pada akhirnya membuat batang padi itu gosong ya. Nah, jadi kalau kelebihan nitrogen akan membuat padi kita itu akan gosong. Nah, jadi seperti itu ya. Lanjut, penyebab padi batangnya itu membusuk yaitu lahan kita terlalu lama ya tergenang air teman-teman. Dikarenakan kalau terlalu banyak air yang menggenangi bisa jadi tempat yang nyaman ya bagi jamur penyebab busuk batang itu untuk berkembang. Jadi pastikan air tidak menggenangi terlalu lama ya. Kemudian kalau memang sudah terkena penyakit busuk batang, kita harus cepat tanggap ya. Salah satunya cara pengendalian yang efektif adalah dengan menggunakan fungisida sistemik dan kontak teman-teman. Contoh fungisida yang sering saya gunakan untuk mengatasi penyakit ini adalah fungisida yang mengandung bahan aktif seperti tebuconazole ya, seperti merek Nativo teman-teman yang sering kita gunakan ya. Nah, kenapa saya sarankan produk ini teman-teman? Itu karena yang pertama harganya itu tidak terlalu mahal ya. Di daerah kita harganya itu 70 ribuan teman-teman. Dan juga pengobatannya pun sangat cepat ya. Ingat teman-teman, kita tidak hanya menggunakan satu produk ya, kita juga harus merollingnya ya, agar penyakit ini itu enggak kebal teman-teman atau resisten ya. Jadi fungisida rollingan yang kita gunakan yaitu bahan aktif Propinep atau merek yang kita gunakan Antrakol seperti yang sering kita katakan ya. Jika yang sudah lama mengikuti channel ini, pasti kalian sudah tahu ya bagaimana cara saya merawat tanaman padi kita ya. Kalian bisa cek aja video lama kita ya. Nah, jadi teman-teman, kalau di tempat kalian bahan aktif Propinep nggak ada, kalian bisa ganti dengan bahan aktif Mancozeb ya, seperti merek D10 teman-teman. Dikarenakan bahan aktif ini satu golongan ya dengan Propinep. Oh ya teman-teman, kalau di tempat kalian fungisida Nativo nggak ada, kalian bisa menggantikan dengan bahan aktif Carbendazim ya. Kalau mereknya itu di tempat kita itu Carben Plus teman-teman. Nah, nggak mesti merek Carben Plus teman-teman, yang penting bahan aktif Carbendazim ya. Jadi fungisida ini bisa disemprotkan ke seluruh bagian tanaman ya yang terkena penyakit. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan teman-teman saat menggunakan fungisida ya. Pertama, pastikan pemakaian fungisida dilakukan sesuai dengan dosis ya yang dianjurkan.
Karena kalau kebanyakan bisa merusak tanaman, sementara kalau sedikit pun tidak efektif. Kedua, sebaiknya fungisida ini digunakan pada saat cuaca kering ya, supaya bisa meresap dengan baik dan tidak cepat hilang ya terpapar air hujan. Selain itu, rotasi atau penggiliran jenis fungisida juga penting teman-teman, karena kalau terlalu sering menggunakan fungisida yang sama bisa membuat jamur jadi kebal atau resisten ya. Jadi kalau sudah beberapa kali kita pakai satu jenis, coba ganti dengan jenis yang berbeda ya. Kalau dilihat dari segi penanganan jangka panjang, salah satu cara yang penting adalah pemilihan varietas padi ya, yang tahan terhadap penyakit busuk batang. Jadi selain pengendalian dengan fungisida, kita juga harus cerdas memilih bibit yang lebih tahan terhadap serangan penyakit ini ya. Jadi intinya teman-teman, untuk menangani penyakit busuk batang pada tanaman padi, kita harus jaga kebersihan lahan kita ya. Lakukan pengairan yang baik dan jika perlu gunakan fungisida dengan bijak ya. Dengan cara-cara ini insya Allah tanaman padi kita bisa tumbuh sehat dan bebas dari penyakit busuk batang tersebut ya. Sebenarnya ada lagi teman-teman bahan aktif yang memang benar-benar sangat-sangat ampuh, namun harganya sangat mahal ya. Namun tidak kita bahas dikarenakan saya hanya mengajarkan bertani modal kecil ya. Walaupun murah, asal rutin disemprot fungisida, penyakit apapun di tanaman padi tidak akan ada teman-teman. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah kalau kalian suka dengan channel ini, silahkan tekan aja tombol subscribe-nya ya, agar kita semakin semangat lagi teman-teman untuk membuat video-video yang bermanfaat ya. Nah jadi teman-teman, fungisida yang kita sebutkan tadi itu memang benar-benar ampuh ya untuk mengatasi penyakit busuk batang ya. Walaupun harganya murah teman-teman, tapi kita puas ya dengan cara kerjanya. Gak mesti yang mahal teman-teman, karena yang murah pun kalau benar kita milih pasti akan ampuh ya untuk mengatasi penyakit tersebut. Nah jadi teman-teman, cukup sekian ya video dari kita. Semoga video kita bermanfaat ya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.